Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, timnas senior lengkap, pagi-pagi Deddy Sulistiawan bocorkan kriteria STY. Justin Hapner setelah dipastikan segera perkuat timnas Indonesia. STY perkuat back dengan pemain naturalisasi. Media Vietnam peringatkan Irak dan Filipina tentang Elkan Baggett. Timnas senior lengkap, pagi-pagi Deddy Sulistiawan bocorkan kriteria STY. Skuad timnas Indonesia untuk laga menghadapi Irak dan Filipina diketahui baru saja dirilis oleh PSSI. Kali ini ada total 27 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang kembali mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia adalah Deddy Sulistiawan. Pemain milik Bayangkara Presisi tersebut diketahui selalu dipanggil oleh Shin Tae-yong, padahal performanya bersama dengan klubnya bisa dikatakan tidak terlalu baik. Ia diketahui baru mengemas total 1 gol dan 2 assist bagi Bayangkara Presisi dalam ajang BRI Liga 1 musim ini. Bahkan klubnya saat ini menghuni posisi juru kunci dan berpeluang besar degradasi. Baru-baru ini Deddy Sulistiawan pun membocorkan rahasia kenapa dirinya selalu dipanggil ke timnas Indonesia, padahal kontribusinya terbilang biasa saja. Ia menyebutkan bahwa Shin Tae-yong menyukai para pemain yang mau bekerja keras untuk tim di setiap waktu. Sebenarnya Coach Shin tidak memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh para pemain untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Yang saya lihat, Coach Shin selalu memberikan kesempatan untuk tampil bagi para pemain yang mau bekerja keras untuk tim, ujar Deddy Sulistiawan. Maka daripada itu saya selalu bekerja keras bagi tim baik itu di level klub maupun level timnas. Gol itu bukan indikator utama dalam penilaian Coach Shin. Pokoknya Anda berusaha tampil baik aja di setiap laga dan gol pun akan datang dengan sendirinya, ujar Deddy Sulistiawan melanjutkan. Itulah sedikitnya penjelasan dari Deddy Sulistiawan terkait kriteria pemain yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Deddy Sulistiawan sendiri sudah memiliki 15 caps bersama skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dalam hal ini, ia juga sudah mempersembahkan total 5 gol bagi skuad Garuda. Gol terakhir pemain berusia 27 tahun tersebut tercipta saat mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Matchday bulan September lalu. Selanjutnya, Deddy Sulistiawan dan kawan-kawan akan fokus ke laga ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda nantinya akan menghadapi Irak dan Filipina pada tanggal 16 dan 21 November mendatang. Skuad timnas Indonesia senior saat ini pun sudah lengkap kembali, walaupun sebelumnya Sandy Walsh, Elkan Baggett, dan Egy Maulana Fikri sempat mengalami cedera. Tapi sekarang kondisi ketiganya sudah membaik dan sudah dimasukkan oleh Shin Tae-yong dalam list squad untuk laga nanti. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Deddy Sulistiawan memang layak masuk timnas Indonesia? Dan apakah ia bisa memberikan kontribusi maksimal saat melawan Irak dan Filipina nanti? Yuk, tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Justin Hapner setelah dipastikan segera perkuat timnas Indonesia. Justin Hapner adalah salah satu pemain yang masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Ia sebelumnya sempat ingin dinaturalisasi oleh Erick Thohir bersamaan dengan Ever Jenner dan Rafael Struijk. Namun karena satu dan hal lain, naturalisasinya pun macet di tengah jalan. Ditambah lagi Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka peluang untuk menggait Justin Hapner dirasa hanya sebatas angan-angan saja. Pada saat publik sepak bola tanah air sudah tidak lagi berharap, Erick Thohir justru memberikan kabar gembira. Justin Hapner disebut telah memasuki fase akhir naturalisasi dan segera menjadi WNI. Kepastian ini disampaikan oleh Erick Thohir melalui postingan Instagram pribadi miliknya. Setelah dilakukan pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia yakni Justin Hapner sudah memasuki tahap akhir, tulis Erick Thohir melalui akun Instagram @erikthohir. Selanjutnya hanya tinggal menunggu keputusan dari Presiden Jokowi dan pengambilan sumpah WNI. Semoga semua proses berjalan dengan lancar dan bisa memajukan sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir pada postingan yang sama. Justin Hapner pun merespons kabar naturalisasi ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI tersebut. Dalam hal ini, pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut memberikan komentar dengan mencantumkan ikon hati. Itu bermakna bahwa hatinya saat ini hanya untuk timnas Indonesia. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kehadiran Justin Hapner akan semakin mengsolidkan lini pertahanan timnas Indonesia? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. STY perkuat back dengan pemain naturalisasi.
Shin Tae-yong diketahui sangat serius mempersiapkan tim di ajang Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Hal ini terlihat dari keseriusannya memperkuat lini pertahanan. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut diketahui banyak menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai bek. Seperti diketahui bersama, sebelumnya timnas Indonesia sudah sukses menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai bek, yakni Sandy Walsh, Shenny Patinama, Elkan Baggett hingga Jordi Amat. Kini ada 3 pemain lagi yang juga berposisi sebagai bek akan segera merampungkan proses naturalisasinya. Ketiga pemain itu adalah Nathan Cho Aon, Jay Izzet, dan Justin Hubner. Jay Izzet dan Justin Hubner berposisi sebagai bek tengah, sedangkan Nathan Cho Aon bermain sebagai bek kiri. Jika naturalisasi 3 pemain ini sudah selesai, maka timnas Indonesia pun memiliki total 7 pemain naturalisasi yang berposisi sebagai bek. Dengan begitu, Shin Tae-yong pun tidak akan lagi khawatir bila ada 1 atau 2 bek yang mengalami cedera. Mengingat kualitas para pemain bertahan bisa dikatakan sangat sepadan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju jika Shin Tae-yong menguatkan posisi bek lewat jalur naturalisasi? Dan jika proses naturalisasi ketiga pemain tadi sudah selesai, siapakah yang layak menghuni skuad inti timnas Indonesia? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Media Vietnam peringatkan Irak dan Filipina tentang Elkan Baggett. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Irak dan Filipina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut diketahui akan berlangsung pada tanggal 16 dan 21 November mendatang. Jelang laga tersebut bergulir, media Vietnam mencoba untuk memperingatkan Irak dan Filipina tentang bahayanya timnas Indonesia. Media Vietnam tersebut menyebutkan bahwa Irak dan Filipina benar-benar harus mewaspadai keberadaan Elkan Baggett di tubuh timnas Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena Elkan Baggett memiliki postur tubuh yang tinggi sehingga kerap merepotkan tim lawan dalam duel udara. Selain itu, ia juga baru mencetak sejarah bagi timnas Indonesia dengan menjadi pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang bisa mencetak gol di Divisi 2 Liga Inggris. Irak dan Filipina akan terlebih dahulu melawan Indonesia dibandingkan Vietnam. Sepertinya Irak dan Filipina benar-benar harus mewaspadai Elkan Baggett karena pemain ini sangat berbahaya dalam situasi bola udara, tulis media Vietnam dalam salah satu artikelnya. Vietnam sendiri baru akan berhadapan dengan Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Elkan Baggett memang pemain yang harus diwaspadai oleh Irak dan Filipina? Dan apakah Elkan Baggett bisa merepotkan Irak dan Filipina nantinya? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya.